Gelaran Akbar Musabakoh Tilawatil Quran ke-34 tahun 2026 se-Kalimantan Barat yang digelar Sukadana, Kabupaten Kayong Utara menjadi perhatian khusus tokoh nasional asal Kalbar Osman Sabta. Tokoh nasional yang juga menjabat Ketua Umum Partai Hanura ini menyempatkan hadir untuk menyaksikan pembukaan MTQ ke-34 di tanah kelahirannya pada Minggu malam 2 Agustus 2026. Setibanya di Sukadana, Oso bersama keluarga disambut Bupati Ketapang Alexander Wilio dan Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir. Setibanya di kediaman di Kota Sukadana, Kayong Utara, kedatangan Oso sudah disambut Kapolda Kalbar Pangdam 12 Tanjung Pura, Bupati Kepala Daerah 14 Kabupaten Kota, Gubernur Kalbar, panitia MTQ serta kerabat dan keluarga. Sementara di lokasi acara MTQ, para tamu undangan mulai berdatangan untuk menyaksikan pembukaan MTQ ke-34 yang digelar lapangan Eksil Selat Trimata, Pantai Pulau Datok, Sukadana Kayong Utara. Selamat datang kami ucapkan kepada tokoh nasional kebanggaan Kalimantan Barat, Bapak Dr. Haji Osman Sabta Odang, beserta Ibu Haja Serviati Osman Sabta. Putra asli Sukadana, Osman Sabta, hadir di acara pembukaan ini bersama istri Serviati Osman, putranya Raja Sabta Oktohari, dan Raja Sabta Aji serta sahabat Oso, mantan perintis Densus 88 anti teror, Gories Mere. Tokoh nasional kebanggaan Kalimantan Barat, Bapak Dr. Haji Osman Sabta Odang, beserta Ibu Haja Serviati Osman Sabta. Dan selanjutnya turut hadir pada malam hari ini anggota DPR RI dan anggota Komite Olimpiade Indonesia, Bapak Raja Sabta Oktohari. Ikan di Pulau Beto, kami Provinsi Kalimantan Barat. terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada malam ini. Keluarga inti serta pelestarian sejarah Kerajaan Simpang. Berdasarkan catatan sejarah lisan Kayong Utara, pada akhir masa pendudukan Jepang di Kalimantan Barat, yaitu peristiwa Mandor, keluarga Kerajaan Simpang menjadi salah satu target pembersihan oleh tentara Jepang. Sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Kayong Utara di berbagai ajang bergengsi. Perhelatan MTQ ke-34 tahun 2026 ini diikuti oleh total 633 peserta yang merupakan kafilah utusan dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Kabupaten Kayong Utara mengirimkan 55 orang, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Mempawah yang masing-masing mengutus 54 orang. Selanjutnya, Kota Singkawang 51 orang, Kabupaten Sambas 50 orang, Kabupaten Sanggau 45 orang, Kabupaten Kapuas Hulu 40 orang, Kabupaten Landak 39 orang, Kabupaten Sekadau 38 orang, Kabupaten Sintang 37 orang, Kabupaten Melawi 35 orang, dan Kabupaten Bengkayang 26 orang. Para kafilah tersebut nantinya akan bersaing untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka pada sejumlah cabang perlombaan bergengsi. Cabang yang dilombakan meliputi tilawah, hifzil atau hafalan Al-Quran, tafsir, fahmil atau cerdas cermat, syarhil atau pidato kandungan Al-Quran, serta karya tulis ilmiah dan qiraat Al-Quran. Dr. Haja Erlina SHMH, didampingi Wakil Bupati Bapak Haji Juli Suryadi Burdadi SHMSI, serta Sekretaris Daerah Bapak Budi Galahera. Bawah naungan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten
tilawatil Quran. Bupati Kayong Utara Romi Wijaya, sebagai tuan rumah berharap agar MTQ ini tidak sekadar menjadi ajang kompetisi, melainkan menjadi media syiar yang efektif dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran di tengah kehidupan masyarakat. Sebagai tuan rumah, Kabupaten Kayong Utara merasa bangga dan terhormat dipercaya menyelenggarakan MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini bukan sekedar ajang perlombaan, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam memperkuat syiar Islam dan menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Di kesempatan ini digelar launching dan penandatangan karya tulis ilmiah Al-Quran pemenang MTQ tahun 2025 oleh Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan. Adapun tema MTQ ke-34 di Kayong Utara tahun 2026 kali ini yaitu merajut ukhuwah, menebar dakwah, membumikan Al-Quran di tanah bertuah, menuju Kalimantan Barat semakin berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Buku hasil karya tulis ilmiah Al-Quran tahun 2025 resmi diluncurkan. Selanjutnya, prosesi akan dilanjutkan dengan penyerahan buku hasil karya tulis ilmiah Al-Quran tahun 2025 kepada Gubernur Kalimantan Barat dan Kakamil Kementerian Agama Kalimantan Barat. Dalam kesempatan ini kami silakan kepada Ketua Umum LPTQ Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan dalam sambutannya mengaku sangat mengapresiasi pelaksanaan MTQ ke-34 di Kayong Utara ini. Menurutnya acara ini bukan untuk mencari siapa yang menang atau kalah melainkan merajut silaturahmi. Yang mulia Bapak dan Raja Sukadana, kami Gubernur juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran tokoh nasional asal Kalbar Usman Sabta. Menurutnya kehadiran Oso membuktikan kecintaan dan kepedulian terhadap kemajuan daerahnya. Sebagai putra asli Sukadana, Kayong Utara, kehadiran Oso disambut hangat oleh masyarakat dan para pejabat daerah. Dalam kesempatan ini, Oso memberikan semangat kepada seluruh kafilah, peserta, yang bertanding. Malam ini merupakan malam yang membahagiakan, sekaligus membanggakan bagi kita semua. Saya merasa bersyukur karena dapat hadir di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur Forum Kopimda, daerah, para bupati wali kota se-Kalimantan Barat, dan para ulama, para hafiz-hafizah, para mufassir dan mufassirah, tokoh lintas agama, masyarakat pecinta Al-Quran dari seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Merupakan satu kehormatan kita bersama juga pada malam hari hadir tokoh nasional kita, Bapak Haji Usman Sabtaodang, yang senantiasa memberikan perhatian dan dukungan bagi kemajuan Kalimantan Barat. Kehadiran beliau menambah semangat bagi kita untuk terus membangun daerah yang maju, religius, dan harmonis. Oso berpesan agar para peserta selalu menjunjung tinggi sportivitas. Ia juga berharap ajang MTQ ini tidak sekadar menjadi ajang perlombaan, melainkan menjadi motivasi untuk terus mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan menjadi momentum untuk mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus memperkuat persatuan antar daerah di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pembukaan MTQ ke-34 ini ditandani dengan pemukulan beduk oleh Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan bersama Usman Sabta dan seluruh kepala daerah se-Kalimantan Barat. Gelaran MTQ yang telah dipersiapkan sejak 2023 ini akan berlangsung hingga 9 Agustus 2026. Tidak mengherankan, pelaksanaan acara mulai dari rangkaian acara, pra-pembukaan, pembukaan hingga pelaksanaan lomba berjalan spektakuler dan mendapat apresiasi dari banyak pihak. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kalimantan Barat periode 2024-2029, Andi Musa, menyatakan rasa syukurnya atas penyelenggaraan musabakah Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalbar 2026 di Kabupaten Kayong Utara. Menurutnya meski acara ini berskala provinsi, kemegahan dan kekompakan penyelenggaraannya terasa seperti perhelatan tingkat nasional.
hasil MTQ di Kayong Utara ini insya Allah nanti akan dibawa ke MTQ Nasional tahun depan, yang rencananya informasi ini dari pusat adalah kemungkinan besar di Jakarta. Tapi untuk tahun ini MTQ Nasional akan dilaksanakan di bulan September dari tanggal 11 sampai 21 September, yaitu adalah hasil MTQ kita tahun lalu di Kapuas Hulu. Nah, seperti itu. Kemudian kami juga menyampaikan, memberikan apresiasi kepada tuan rumah, dalam ini Pak Bupati, kemudian ada tokoh daerah kita Pak Hildi Hamid di sini, bahwa dari kami melihat sendiri maupun komentar-komentar dari para kapila melihat bahwa pelaksanaan MTQ di Kayong Utara tahun ini adalah spektakuler. Kenapa? Ini luar biasa. Luar biasa dari beberapa indikator yang bisa kita lihat ini bisa terjadi. Pertama karena ada tokoh nasional kita di Kalimantan Barat, khususnya di Kayong ini. Ada tokoh nasional kita yang menginspirasi, memberikan arahan, memotivasi kepada tuan rumah untuk tampil yang terbaik. Sehingga beliau menyampaikan bahwa saya mau datang kalau ini yang terbaik. Nah, sehingga ini menjadi motivasi kepada Pak Bupati, Pak Hildi selaku tokoh masyarakat kita di Kayong Utara, Pak Wakil Bupati, untuk bagaimana mewujudkan apa yang diharapkan oleh Pak Usman Sabtaodang. Bupati Kayong Utara Romi Wijaya berharap para khalifah dari daerahnya tidak hanya sukses sebagai tuan rumah, akan tetapi sukses juga meraih prestasi. Kami selaku tuan rumah punya target jelasnya. Yang pertama, kami sukses sebagai tuan rumah menyelenggarakan MTQ tingkat provinsi Kalimantan Barat. Jadi ini agenda level provinsi. Jadi sebagai tuan rumah tentunya sudah sewajarnya kami harus mencapai target untuk sukses dalam penyelenggaraan. Terus yang kedua, tentunya kami sebagai salah satu kapilah di Kalimantan Barat juga mempersiapkan dengan baik dan tentunya juga punya target untuk sukses dalam prestasi. Nah, dari melihat tren prestasi Kabupaten Kayong Utara dalam MTQ selama ini, tahun ini kami punya target untuk bisa mencapai 5 besar. Dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi sehingga upaya-upaya pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah dengan berkolaborasi dengan LPTQ yang ada bisa menunjukkan hasil yang signifikan seperti itu. Tokoh masyarakat Kayong Utara, Hildi Hamid, turut mengungkapkan rasa bangganya melihat event keagamaan berskala besar ini berjalan dengan lancar. Nah, alhamdulillah banyak komentar-komentar dari kabupaten kota bahwa kali ini adalah MTQ yang terbesar, yang terbaik begitu bagi di Kalimantan Barat. Bagi Oso, gelaran MTQ ke-34 di Kayong Utara menjadi kebanggaan tersendiri apalagi dilaksanakan di tanah kelahirannya. Momen kehadiran Oso tentunya memberikan pembelajaran kepada para tokoh lain untuk selalu berjuang dan mengabdikan diri untuk kemajuan serta kesejahteraan daerahnya.